소집인데 몇몇 선수가 착오가 있어서 그런 부분에 약속을 안 지켜서 약속은 자기 생명과 같다 이런 소리를 했다고. 멘탈 부분이니까 그런 부분을 고쳐 나가기 위해서. Sekarang semakin banyak pemain-pemain muda di skuad timnas Indonesia yang walaupun usianya masih muda sudah punya keberanian dan juga kepercayaan diri. Itu tentu akan sangat bermanfaat bagi timnas Indonesia senior dan juga timnas Indonesia U23. Jadi feeling saya nih teman-teman, Justin Hubner ini nanti akan diproyeksikan untuk membela tim nasional Indonesia U23 di Piala Asia U23 tahun depan. Jadi mungkin sekarang kita akan bingung ya, bahwa kok begitu banyak pemain-pemain keturunan yang dipilih untuk membela timnas Indonesia akan bermain di lini pertahanan. Sebetulnya kita nggak perlu bingung juga. Tapi kita harus paham bahwa timnas Indonesia perlu yang namanya kedalaman skuad. Kan sebelumnya kita tahu ada Jordi Amat yang cedera, ya sebelumnya juga pernah Sandy Walsh cedera. Kita gak akan tahu nanti ke depannya siapa lagi yang akan cedera. Nah kita perlu pemain-pemain yang sudah siap tampil jika ada pemain lain yang cedera. Nah artinya masuknya Justin Hubner ini memperdalam kekuatan dari timnas Indonesia di lini pertahanan. Belum lagi nanti ketika Nathan akan menjadi WNI, kemudian Jay Itzes juga akan menjadi WNI. Jadi semakin banyak pemain tentu semakin baik bagi timnas Indonesia. Dan itu juga akan memudahkan Coach Sintayong untuk melakukan rotasi di lineup jika diperlukan. Dan selain itu juga akan tercipta semacam persaingan di timnas Indonesia. Jadi hanya pemain yang fit 100% dan pemain yang memang akan bisa perform, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Harus seperti itu teman-teman. Nah ini guys, ini yang bagus ini. Sintayong ini dia bukan ambil pemain-pemain keturunan ini asal-asalannya. Dia perlu tapisan yang ketat ya. Bermula daripada kriteria permainan, pengalaman, menit bermain, kemudian postur tubuh, stamina, umur. Itu semua diambil kira sebenarnya oleh Sintayong, dan dia ini sangat teliti. Kalau saya melihatlah, Sintayong ini sangat teliti dalam pengambilan pemain yang dipilihnya itu sendiri. Sebab dia tidak mau pemain yang diambil itu merugikan timnas Indonesia. Sebab ini dalam jangka masa yang panjang kan. Tapi baguslah Sintayong ini, dia ada perubahan besar lah untuk timnas. Nah saya coba untuk mengontak Ketua Umum PSSI, ya. Saya mengontak semalam, sekaligus melihat luar biasa ini Pak Ketua. Bagaimana seorang Justin Hubner yang terus mendambakan bagaimana dia bisa ingin menjadi pemain nasional Indonesia, sempat tertunda, akhirnya ini hidup kembali. Dan bahkan ini sudah selangkah lagi ya, dia akan bisa mendapatkan kewarganegaraan dan bermain bersama dengan tim Garuda kita. Erick Thohir ternyata diam-diam membuat suatu gebrakan. Di sini yang saya bilang ini ada semacam operasi sunyi senyap yang dibuat oleh ketua. Dan saya mengucapkan selamat kepada Pak Erick yang disambut dengan baik oleh Pak Erick. Nah, kita dalam rangka pembicaraan itu saya coba untuk mengusulkan kepada Pak Erick, Pak Ketua, bagaimana kalau tambah lagi untuk berikut next? Sekarang kan pemain belakang sudah banyak, sudah berjibun nih. Belum lagi kalau sudah Jay Itzes nantinya dan Nathan Joe ini semakin kuat di belakang. Ya, kedepannya bagaimana? Ya, dengan saya memberikan tentunya usul ini, solusi perlu tambah di lini serang. Nah itu yang Pak Erick juga mengatakan, ya iya, memang sedang dipikirkan ini, akan dimatangkan itu. Ya, ketika dia tanya siapa-siapa aja, saya pikir ya gelandang serang satu dan pemainnya ada di depan, mau striker dan pokoknya pemain bisa bermain di sisi flank juga nggak apa-apa. Yang penting ada pemain di garis depan. Karena kita tahu bersama kalau bicara di garis depan sekarang kan pemain-pemain kita bagus ya. Malah ada satu dari Ado Den Haag ya, Rafael Struijk, itu kan ada di depan, sudah dinaturalisasi, sudah resmi menjadi pemain Indonesia, tidak perlu lagi tapi bicara naturalisasi karena mereka sudah resmi menjadi pemain nasional kita, pemain Indonesia. Nah ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, masih bagus kan, ada pemain muda seperti Hoki Caraka yang juga masih bisa diandalkan. Nah kalau tambah satu lagi ini akan jauh lebih bagus. Itu yang saya usulkan kemarin malam ketika kita bicara dengan Pak Erick, dan Pak Erick menjawab oke. Nah satu lagi itu gelandang yang perlu dipikirkan lagi. Pak Erick juga bilang ini oke. Nah saya bilang saya mohon izin dulu ke Pak Ketua, saya akan bisa berbicara di konten YouTube Bung Ropan untuk hal ini, tapi memang nama belum boleh disebutkan. Ya saya sudah tahu sebenarnya,
Tapi ini akan menjadi rahasia bagi Pak Erik. Ya, biarlah beliau yang nantinya akan mengumumkan seperti yang dilakukan ketika Justin Hubner itu muncul ke permukaan. Timnas U17 di level seperti itu, apakah kita harus melihat pemain seperti katakanlah superstar misalnya seperti Neymar di usia 17 gitu, atau ada bintang Turki yang U17 yang juga direkrut Madrid gitu kan? Di Madrid sendiri kan belum dimunculin kan. Jadi saya pikir di level ini memang tidak ada satu superstar yang sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi tim. Saya pikir enggak. Bahwa itu salah satu opsi, salah satu disposal yang Indonesia punya, iya. Tapi bahwa ada persoalan itu juga harus dihadapi oleh timnas Indonesia. Jadi saya pikir dengan waktu sisa yang dekat hitungan hari, ya Indonesia harus berpikir yang paling realistis dari opsi yang ada aja. Shin Tae-yong bahagia melatih timnas Indonesia. Bahkan dia menyinggung pelatih legendaris Gus Hiding saat melatih timnas Korea Selatan. Shin Tae-yong akan menangani timnas Indonesia hingga pertengahan 2024. Kontrak arsitek asal Korea Selatan itu berlangsung hingga Juni. Shin Tae-yong juga diberi target di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Jika target terpenuhi bukan tak mungkin STY akan lebih lama menangani timnas Indonesia. Terlebih, Shin Tae-yong sudah betah menangani timnas Indonesia. Dia bahagia bersama skuad Garuda. Shin Tae-yong pun teringat Gus Hiding yang pernah menjadi pahlawan timnas Korea Selatan. Dia menyebut Hiding saat itu juga betah dan dicintai supporter Korsel. Saya sangat bahagia di Indonesia. Sama seperti dulu pelatih Gus Hiding berbahagia di Korea, saya juga berbahagia di Indonesia, sama seperti pelatih Hiding, kata Shin Tae-yong dilansir Best 11, Minggu, tanggal 5 November tahun 2023. Meski mungkin tidak sebatas itu, saat saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia selangkah demi selangkah, saya merasa penggemar Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi terima kasih banyak, tuturnya kemudian. Tak hanya oleh supporter, Shin Tae-yong juga mengaku dicintai anak asuhnya di timnas Indonesia. Menurutnya, Asnawi Mangkualam dan kolega selalu senang hati mengikuti instruksi tim pelatih. Pertama, saat saya pertama kali ke sana, sepak bola Indonesia berada di pinggiran. Tim ini turun ke peringkat 175 dalam peringkat FIFA, ujar Shin Tae-yong. Dan ketika saya mengajari mereka satu persatu, saya bisa melihat para pemain mengikuti dan dengan kepolosan unik orang Indonesia, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ucap pelatih berusia 53 tahun itu. Saya bahagia luar biasa saat melihat orang Indonesia mempercayai dan mengikuti instruksi saat kami berlatih bersama di satu ruangan, tandasnya. Terdekat, Shin Tae-yong akan kembali mengasuh timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, menghadapi Irak dan Filipina dalam 2 laga tandang. Irak akan menjadi lawan pertama di Basra International Stadium. Basra pada tanggal 16 November dilanjutkan meladeni Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila pada tanggal 21 November tahun 2023 mendatang. Shin Tae-yong percaya diri tinggi menatap Piala Asia 2023 dengan banyaknya dihuni pemain naturalisasi dan sebut skuad Garuda saat ini lebih menakutkan. Shin Tae-yong pun optimistis timnas Indonesia mampu membuat kejutan di Piala Asia 2023 nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di Piala Asia 2023. Anak didik Shin Tae-yong itu berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Meski begitu, Shin Tae-yong tak gentar dan menyebut Garuda mampu menjadi kuda hitam berkat memiliki banyak pemain naturalisasi. Timnas Indonesia era Shin Tae-yong memang gencar melakukan naturalisasi pemain. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner. Hadirnya para pemain naturalisasi tersebut membuat timnas Indonesia mampu menutupi kekurangan yang ada sebelumnya. Shin Tae-yong pun menyebutkan bahwa timnas Indonesia masih lemah dalam hal mental. Menurut Shin Tae-yong, mental pemain timnas Indonesia sering down ketika dalam kondisi tertinggal. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan, ujar Shin Tae-yong yang dilansir dari Best 11. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, sambungnya. Lebih lanjut, Shin Tae-yong pun menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi tim yang lebih kuat dan mengerikan. Ia pun optimis,
bahwa hadirnya Sandy Walsh membuat skuad Garuda menjadi tim kuda hitam di Piala Asia 2023 nanti. Jadi bisa dibilang Indonesia menjadi tim yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, ungkap Shin Tae-yong. Mungkin Indonesia bisa tampil sebagai kuda hitam di Piala Asia ini, lanjutnya. Namun, sebelum menatap Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan lebih dulu berlaga di kualifikasi Piala Asia 2026. Dijadwalkan timnas Indonesia akan bertandang ke markas Irak dan Filipina pada 16 dan tanggal 21 November tahun 2023 mendatang. Kini, timnas Indonesia bakal memiliki 3 amunisi baru. Mereka adalah JIZ, Nathan Chuaon dan Justin Hubner. Proses naturalisasi JIZ dan Nathan Chuaon saat ini sedang tahap persetujuan DPR RI. Sedangkan proses naturalisasi Justin Hubner sudah mencapai tahap akhir. Jika semuanya berjalan lancar, kemungkinan ketiganya bakal bisa menjadi amunisi timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga optimistis bisa membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang sekitar 70-80% untuk lolos ke putaran ketiga. Pasalnya, menurut Shin Tae-yong dirinya telah mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin. Kami telah membangun tim seperti yang diharapkan, ujar Shin Tae-yong yang dilansir Best 11. Dalam kasus kualifikasi Piala Dunia 2026, tim lolos dari playoff dan telah melaju ke putaran kedua babak kualifikasi. Kami bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Saya percaya diri bahwa kami bisa bersaing di sana. Tim bisa melaju ke babak berikutnya, sambungnya. Lebih lanjut, juru taktik asal Korea Selatan itu mengungkapkan peluang timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Shin Tae-yong, timnas Indonesia memiliki peluang 70-80% untuk lolos. Harapan saya bisa melaju ke putaran ketiga babak kualifikasi, ujar Shin Tae-yong. Saya yakin peluang kami mencapai 70-80%, ungkapnya. Kemudian Shin Tae-yong juga mengatakan timnas Indonesia mampu berbicara banyak di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, penambahan kuota tim Asia menuju putaran final membuat timnas Indonesia berpeluang untuk melangkah lebih jauh. Seperti yang diketahui, 8,5 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 dari benua Asia didapatkan dari 3 jalur. 6 tiket bakal didapatkan 2 tim terbaik dari masing-masing grup di babak ketiga. 2 tiket lain didapatkan dari persaingan di putaran keempat. Sementara 0,5 tiket didapatkan dari playoff antar benua. Karena ada 8,5 tiket, ada peluang jika kami melewati putaran kedua kualifikasi. Pada babak ketiga kualifikasi, peringkat pertama dan kedua grup A, B, serta C akan lolos ke Piala Dunia. Menurut saya tidak buruk jika peringkat ketiga dan keempat di setiap grup memperebutkan 2,5 tiket ke putaran final, ujar Shin Tae-yong.